Pak Rianto jangan berpikiran diganggu. Kalau Pak Rianto punya pikiran diganggu terus, itu malah banyak yang masuk. Oh gitu. Jadi nggak usah nyantai aja. Jadi biarkan mereka mengganggu, yang penting Pak Rianto cuek. Cuek. Cuek aja santai. Nah kalau Pak Rianto sudah cuek, mereka malah keluar sendiri sebenarnya. Paham? Iya, paham. Jadi intinya adalah jangan merasa diganggu oleh mereka. Jangan merasa diganggu oleh Jangan mereka. merasa diganggu, karena kalau Pak Rianto ini suaminya kayak teman kita deh. Kayak Dai Jaki. Oh iya. Bener nih. Sama Iya. jauhnya gitu ya. Benar mirip. Alhamdulillah ya sudah begini. Tapi saya mau tanya, kenapa Ibu Dewi sama suami sering jengkel juga? Kadang-kadang kalau saya minta tolong atau dibilangin suka ngeyel, agak ngeyel gitu Pak Ustadz. Oh gitu. Iya. Sehingga kalau suami ngasih argumen, Ibu Dewi juga berhak marah juga gitu ya? Iya. Oh iya loh, polos. Ya sudah, karena Ibu Dewi sudah rajin nonton Bengkel Hati, saya mohon Bu, salah satunya adalah Ibu sering jengkel sama suami. Iya. Sering marah sama suami ya. Iya. Makanya itu larinya di daerah pusar agak ke bawah, sebenarnya itu menuju ke arah rahim. Itu berhubungan dengan suami. Itu bisa aja besok-besoknya kalau Ibu Dewi tidak ngerem kejengkelan sama suami bisa terkena kanker serviks. Benar, saya nggak bohong. Besok, kan gitu. Nah sekarang karena Alhamdulillah Ibu Dewi bisa tanya, hari ini mau nggak Ibu Dewi merubah, jangan sering jengkel sama suami. Jadi kalau Ibu Dewi memberikan masukan atau menyuruh suami memberikan argumen, nggak usah jengkel, nggak usah marah, biasa aja. Paham ya? Paham. Jadi argumen suami itu didengerin yang baik, bukan ngeyel, belum tentu namanya ngeyel, tapi memberikan argumen. Kalau argumen itu benar, Ibu Dewi harus belajar memahami. Paham ya? Paham. Paham ya? Paham. Paham ya, sudah. Sekarang karena kondisi tadi Bu Dewi kondisinya perutnya lagi sakit, benar? Iya. Perutnya sama punggung sakit, benar? Punggung kiri biasa agak kesemutan. Iya, nggak lagi apa-apa. enakan. Sekarang saya minta Ibu Dewi untuk meminta maaf sama suami dengan kata-kata yang baik. Seperti kalau habis sholat id, ya. Ngerti? Minta Ngerti. maaf sama suami dengan cara-cara yang baik, kata-kata yang baik. Coba saya ingin mendengarkan Ibu Dewi minta maaf sama suami. Suamiku, Pegang tangannya dulu dong. Pegang tangannya, iya. saya minta maaf jika selama ini saya banyak salah. Saya mohon ridho dan ikhlasnya agar suami saya memaafkan saya lahir dan batin. Alhamdulillah bapaknya memaafkan apa enggak nih? Iya maafin ya. Ya. Iya maafin. Yang enak dong Alhamdulillah. maafinnya. Wahai istriku, ku maafkan kesalahan di kau. Bener, karena Dai Alba udah biasa main sinetron, jadi sudah hafal yang begitu. Ya sudah paham ya? Paham. Satu itu, yang kedua Ibu Dewi, jika selama ini Ibu Dewi pernah ke orang pintar atau dukun atau apapun dia menyebut, jika memang ilmu sang dukun atau orang pintar tersebut banyak sekali makhluk yang masuk dalam tubuh Ibu Dewi, jika memang tidak ada tuntunan dalam syariat Islam, Ibu Dewi ikhlas semua ilmu yang ada dalam tubuh Ibu Dewi yang menjadikan mudarat itu keluar dari tubuh Ibu Dewi semata-mata karena Allah Ta'ala. Ibu Dewi mau Mau Pak Ustadz. ikhlas. Ikhlas. Mulai nanti malam Ibu Dewi mau memohon ampun, ya Allah jika saya pernah melakukan perbuatan musyrik di hadapan-Mu, aku mohon ampun atas kemusyrikan yang aku pernah jalani. Mau ya doanya Mau. seperti itu, mau ya? Mau. Alhamdulillah, amin. Sekarang saya mau tanya, perutnya bagaimana, punggungnya bagaimana sekarang? Enakan Pak Ustadz. Enakan? Enak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Iya. perutnya enak, punggungnya enakan? Enak. Ya udah begitu. Jadi kalau kau ke dukun, sebenarnya kalau kita itu lurus di jalan Allah, tinggal ya Allah ampuni dosa kemusyrikan saya. Itu insya Allah nanti akan keluar sendiri. Jadi hati-hati aja para dukun. Ya, Iya.
Ya, jadi mohon lebih enak lagi apalagi suami sudah memaafkan ya. Iya. Nanti kalau bisa ngobrolnya santai-santai aja ya. Iya, Ibu, Pak Ustadz. Bapak santai aja ya. Saya lihat kayak Dai Jaki loh, bener loh. Iya, iya. Iya, tinggal ini jenggotnya ada ditumbuhin dikit udah mirip deh. Iya, iya. Mudah-mudahan manfaat Ibu Dewi Iya, dan terima jangan kasih, sering Pak jengkel Ustadz. sama suami karena Allah ya. Iya, iya. Amin, amin. Ya Rabbal Assalamualaikum Alamin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Anak siapa itu lagi ya? Iya, kayak emaknya. gitu ya. Iya. Baik, saya persilakan lagi jemaah yang ingin bertanya, silakan. Iya, baik. Saya selang sekarang ke laki-lakinya. Iya. Oh iya, baik yang depan deh, deketan. Silakan Pak. Mic-nya bisa dikasih. Agak maju dikit Pak. Enggak usah diketok Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Rianto. Ini udah pernah ke Pak Ustadz juga, udah ditangani, tapi masih belum total. Apa yang mau ditanyain Pak? Ya jadi gini Pak Ustadz, masih diganggu sama makhluk halus. Kadang-kadang merasa dicekek di sini gitu. Kayak dipuntir kayak gini, jadi kayak ini. Terus hati gelisah aja, yang diganggu keimanan sama ketauhidan itu, diganggu terus jadi masih Rasanya gimana kalau mereka gangguin gimana? jadi kayak seolah-olah hati teh kosong itu hampa dok, Ustaz. Hampa ya? Hampa ya, hati hampa teh kosong gitu terus. Kemudian kayak kita teh ngelayang gak karu-karuan gitu ininya, pikiran teh kalau sholat juga gak bisa konsentrasi, diganggu terus sama ini makin berat gitu sebenarnya ini Pak Ustaz. Iya. Ya ini mungkin nanti minta solusinya lah gimana dok Ustaz. Solusinya insya Allah Pak Rianto Ahmad, ya, iya, Pak Rianto. Satu, Pak Rianto jangan berpikiran diganggu. Kalau Pak Rianto punya pikiran diganggu terus, itu malah banyak yang masuk. Oh gitu. Jadi nggak usah nyantai aja. Jadi biarkan mereka mengganggu, yang penting Pak Rianto cuek. Cuek aja santai. Nah kalau Pak Rianto sudah cuek, mereka malah keluar sendiri sebenarnya. Paham? Iya, paham. Jadi intinya adalah jangan merasa diganggu oleh mereka. Jangan merasa diganggu oleh Jangan mereka. merasa diganggu, karena kalau Pak Rianto merasa diganggu terus, akhirnya Allah mengizinkan, ya sudah gangguin aja dia gitu. Iya. Jadi Pak, jangan, agak maju. ya. Iya. Jadi jangan merasa terganggu dan biasa saja, Biasa saja. ya. Walaupun hati ini hampa, Iya. tapi nggak usah dipikirin hampa. Yang penting khusyuk dalam sholat, dalam membaca bacaan sholat itu khusyuk didengerin sendiri. Biarkan hati hampa, biarin aja. Biarin aja. Jangan takut. Jangan takut. Ya. Iya. Karena antara Pak Rianto hatinya hampa sama saudara-saudara kita yang baru putus dari cinta, itu hampa juga sama. Iya. Itu sholat nggak akan khusyuk biasanya ya. Itu kalau yang lebih bagus, jempolan sudah hampa hatinya pergi haji, itu baru bagus. Betul ya? Iya. Jadi mau sujud pada Allah, Iya. mau diisi oleh Allah Ta'ala tentang biar tidak hampa ini ceritanya. Nah itu bagus, makanya jangan merasa hampa hati ini. Tetap aja sujud pada Allah Ta'ala, tetap kalau berdoa juga baik, mohon pada Allah agar dijauhkan dari hal-hal yang bisa membahayakan keimanan, ketauhidan, udah gitu aja. Nanti Allah akan mengatur. Selama Pak Rianto tidak tidak merasa diganggu terus, jadi dianggap aja biasa. Istilahnya kalau Pak Rianto jalan, di seberang jalan kanan kiri Pak Rianto ini ada yang mengganggu. Kalau Pak Rianto jalannya normal, nggak cuek, ya Pak Rianto sampai sana. Tapi kalau memangnya ada yang Pak Rianto mikir ada yang ganggu, tuh ganggu, diem dulu di situ, diem celinguk sini nggak jalan-jalan nanti. Oh gitu. Paham? Iya. Itu satu. Yang kedua benar-benar serius, Pak Rianto tahajud dan mohon ampun. Jadi jika selama ini pikiran Pak Rianto, ya Allah jika selama ini pikiranku merasa saya diganggu oleh makhluk yang tidak tampak oleh mata kami mohon ampun kepadamu. Jadi benar-benar memohon jika pikirannya yang tidak baik. Ya Allah, gimana tadi bilang? Ya Allah, Ya Allah. jika selama ini pikiran saya merasa saya diganggu oleh makhlukmu yang tidak tampak oleh mata kami, Iya. saya mohon ampun kepadamu. Jadi pikiran kita yang negatif terhadap makhluk yang saya diganggu itu sama nanti seperti itu. Iya. Jadi hampir sama, setiap orang yang merasa diganggu sama makhluk, dia pasti malah keganggu. Paham ya? Iya. Jadi benar-benar harus belajar untuk nyantai. Dan santai ya. Insya Allah Terus merasa belajar. keimanannya jadi
goncang gitu dok. Iya, karena pikirannya dulu Pak Rianto. Iya. Jadi pikirannya harus dilurusin. Kalau Pak Rianto sudah ketemu, pikiran saya insya Allah sudah mulai lurus. Iya. Harus doa yang baik. Sudah jangan merasa diganggu. Insya Allah itu nanti mulai pudar, enak, nyaman. Iya. Insya Allah paham? Yang keimanannya merasa tergoncang gimana dok? Nanti dia akan mengikuti. Kan Amin, tadi betul. doanya sudah. Ya. Doanya Ya Allah. mohon agar keimanan dan ketauhidan Pak Rianto jangan sampai terganggu oleh makhluk lain. Ya Allah, Baik. saya mohon keimanan dan ketauhidan saya Tidak diganggu Tidak oleh diganggu oleh makhluk-makhluk yang lain. Amin. Udah Amin. gitu aja doanya. Baik, saya pikir Paham Pak ya? Rianto paham. Alhamdulillah. Silakan duduk kembali. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kembali setelah komersial break yang berikut ini, tetap di Bengkel Hati.